Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kali ini yang saya akan bacakan pertama yaitu materi dari kelompok 1. Pengertian akuntansi. A. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga penghasilan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan, memperoleh data yang bersangkutan, kemudian melaporkan informasi yang disediakan, kemudian melaporkan informasi yang dihasilkan. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Adapun bidang akuntansi yaitu 1. Akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultasi manajemen, akuntan intern, laporan akuntansi, pembukuan pemerintah intern. B. Proses akuntansi. Identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan akuntansi, analisis dan interpretasi. Yang terakhir, proses akuntansi. C. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. D. Jenis-jenis usaha. Usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, karakter individu. Kedua, budaya perusahaan. Ketiga, hukum dan penegakannya. D. Proses pencatatan akuntansi. Yang pertama, transaksi keuangan. Kedua, analisis bukti transaksi. Ketiga, penjurnalan. Keempat, posting buku besar. Fungsi jurnal. Fungsi pencatatan artinya semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang harus dicatat seluruhnya. Fungsi historis artinya transaksi dicatat sesuai kejadian waktunya. Fungsi analisis artinya setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan analisis dari bukti-bukti transaksi. Fungsi instruktif artinya pencatatan data jurnal merupakan instruksi atau pemerintah untuk melakukan posting debit atau kredit dalam buku besar. Fungsi informatif artinya jurnal dapat diberikan informasi transaksi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu rangkuman materi dari kelompok 2. Menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan pemeriksaan transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Selanjutnya, macam-macam transaksi. Transaksi dengan pemiliknya, transaksi dengan pemilik, transaksi dengan penyedia nilai tambah, transaksi dengan kreditor. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Yang kedua, identifikasi akun, apa yang terpengaruh. Yang ketiga, tentukan apa jenis akunnya. Yang keempat, tentukan akun mana yang naik turun. Yang kelima, terapkan aturan debit dan kredit setiap akun. Selanjutnya, materi dari kelompok 3. A. Karakteristik proses penyesuaian. Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, mereka mengonsumsikan bahwa umur ekonomis dari suatu bisnis dibagi dalam periode apa pendapatan dan biaya usaha akan dicatat. Terdapat dua metode pencatatan, yaitu accrual basic of accounting and cash basic of accounting. B.
B. Proses penyesuaian. Pada akuntansi berbasis akrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan penyesuaian. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, beberapa biaya tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban yang terjadi di masa yang lalu bukan merupakan transaksi terpisah atau saling berkesinambungan. Dan yang ketiga, beberapa pendapatan dan beberapa mungkin belum dicatat. C. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, accrued revenues atau piutang pendapatan, accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. D. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. E. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian, diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh penjelasan. F. Daftar saldo disesuaikan. Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Sebelumnya kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. G. Analisis dan interpretasi keuangan. Analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4. Penyelesaian siklus akuntansi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa atau memenuhi kebutuhan konsumen. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan atau suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang cukup di dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi akuntansi yaitu sebagai pemastian dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan akun yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan akuntansi yaitu mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap laporan. Penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, neraca lajur. Yang kedua, jurnal penutup. Yang ketiga, jurnal balik. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam ringkasan menyiapkan laporan keuangan. Tahap menyiapkan kertas kerja, worksheet, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada pada kertas kerja, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo yang telah penyesuaian, memindahkan saldo setiap masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Tahapan jurnal penutup. Mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer jumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun modal. Jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan jurnal balik, yaitu beban yang masih harus dibayar, beban akrual atau hutang akrual, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual, biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban bukan sebagai aset atau repaid.
pendapatan diterima di muka, mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai hutang. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5. A. Definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang (APD) adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dengan tanpa adanya proses produksi. Akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan dagang memiliki perbedaan, di mana perbedaan menghitung akuntansi dengan perusahaan jasa, di mana perbedaan tersebut akan mempengaruhi seluruh perhitungan akun perusahaan secara umum. A. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utama berasal dari harga pokok barang yang dijual atau yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang kelima, tujuan utama mencari lada atau menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. C. Tujuan akuntansi secara umum, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi neto perusahaan, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. D. Tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perusahaan posisi keuangan lainnya secara wajar, sesuai prinsip akuntansi Britama umum atau biasa disebut PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau biasa disebut GAAP. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. F. Tujuan laporan keuangan, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. G. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Keempat, menyusun neraca lajur. Yang kelima, penyusunan dan penutupan rekening. Keenam, menyusun neraca saldo penutupan. Selanjutnya yaitu materi kelompok 6. A. Pengertian persediaan akuntansi. Persediaan investor adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. B. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut para ahli. Yang pertama, persediaan menurut Badriwan 2018, bahan baku dan penolong, subvensi pabrik, barang dan proses produksi selesai. Persediaan menurut Stage 2009, bahan baku, raw materials, barang dalam proses, work in process, barang jadi, finished goods. C. Metode pencatatan persediaan akuntansi. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik fisik, perhitungan harga pokok penjualan dalam perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. D. Metode penilaian persediaan.
Yang pertama menurut FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Kemudian LIFO menghasilkan harga pokok yang penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Kemudian average menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, persediaan akhir, dan mendekati metode LIFO. Pengaruh metode penilaian persediaan. Sebuah perusahaan bebas untuk memilih salah satu metode penilaian persediaan yang dianggap cocok dan perlu diketahui juga pengaruh dari masing-masing metode yang digunakan. Pengaruh terhadap neraca, pengaruh terhadap laba rugi, dan pengaruh terhadap pajak. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. Akibat kesalahan dalam pencatatan jumlah persediaan barang yang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan, atau mungkin juga berpengaruh periode-periode berikutnya. Kesalahan ini apabila diketahui harus dibuatkan koreksinya, baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Sekian rangkuman yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.